皆さんおはようございます。文法のクラスを担当しているOwatoです。よろしくお願いします。Baik, kali ini kita akan masuk pada materi bab 25. Kita akan bahas tentang pola cara. Di sini saya ambil contoh penggunaan kalimatnya. Contoh kalimatnya adalah ame ga futara dekakemasen. Nah, kalau kita artikan di sini ya kalimat ini bisa memiliki arti sebuah pengandaian ya. Jadi syarat untuk jadi kalimat di belakangnya, di depannya harus menunjukkan pola, harus ada pola yang menunjukkan arti pengandaian. Oke, ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana bungkainya atau penggunaan pola kalimatnya. Di sini ada verb bisa untuk i adjektif, na adjektif, dan na atau noun. Nah, verb Anda harus ubah dulu ke dalam bentuk futsu, kei, kako atau bentuk biasa ya, bentuk biasa tapi dalam bentuk lampau. Misalnya Anda bilang tabemas ya, tabemasta. Nah, tapi harus diubah dulu ke dalam bentuk futsuke atau tabeta ya, tabetara ya. Oke, misalnya yasumimashita, yasundara dan sebagainya gitu. Ini harus ke dalam diubah ke dalam bentuk futsuke kako ya, bentuk lampau biasa ya, plus ra. Oke, ya. Nah, untuk i adjektif ini juga harus Anda ubah. Misalnya, jadi kalau untuk i adjektif itu Anda harus tambah misalnya juga dalam bentuk lampaunya, misalnya apa ya contohnya. Untuk bentuk lampaunya adalah takai misalnya ya. Takai berarti bentuk lampaunya takakata. Takakata-nya hilang. Takakata plus Anda tambahkan ra. Takakatara gitu ya. Itu untuk i adjektifnya. Nah, kalau untuk na adjektifnya di sini nanti kita akan lihat juga contohnya. Kalau untuk na adjektif contohnya apa ya? Himades misalnya. Nah, Anda ubahnya harus dibuat dulu ke bentuk lampau ya. Ya, himades Anda ubah jadi bentuk lampaunya adalah himadata. Himadatara, himadatara ya. Himadatara. Oke. Nah, untuk noun ya, perubahannya hampir sama dengan na. Anda ubah juga dulu ke dalam bentuk lampau juga. Misalnya, di sini saya contohnya itenki desu. Ya, Anda ubah itenki desta, itenki data. Itu yang futsuke-nya. Berarti itenki data plus ra, itenki datara. Gakse desu, gakse desta, gakse data. Ya, semua harus diubah dulu ke bentuk eh, futsuke kako atau bentuk lampau biasa ya. Nah, ini futsuke kako plus ra adalah pola kalimat untuk menunjukkan sebuah syarat yang memiliki makna pengandaian atau kate jokeng ya. Nah, akan terjadi kalimat berikutnya ya. Ini akan mengacu ke kalimat sebelumnya ya. Syaratnya maksudnya seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dulu contohnya, penggunaannya bagaimana? Misalnya ya, kita lihat dulu di sini ada pola kalimat. Ya, contoh penggunaan pola kalimat
ra. Oke ya. Nah, biasanya di depannya juga akan digunakan sering juga digunakan atau ditambah dengan kata mosi, ra, ya. Kita lihat dulu baru nanti kita artikan seperti apa kalimat ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya bamengnya adalah watashi no kuruma wa furui desu. Atarashi kuruma ga hoshii desu. Ya, jadi kita udah tahu informasi bahwa mobil saya itu udah lama, udah tidak baru lagi, ya, udah lama. Nah, atarashi kuruma ga hoshii desu. Terus saya ingin mobil yang baru gitu kan, ya. Jadi pertama bamengnya adalah mobil saya lama, terus sekarang saya ingin mobil baru. Nah, di sini ada lagi informasi. Okane ga takusan arimasu. Atarashi kuruma o kaitai desu. Nah, atarashi kuruma o kaitai desu, pengen beli mobil yang baru, ini bisa terjadi kalau syaratnya terpenuhi yang ditunjukkan dengan kalimat yang ada di depannya, yaitu okane ga takusan arimasu. Uang banyak. Nah, saya bisa membeli mobil baru dengan catatan, dengan syarat kalau di depan kalimat ini uangnya banyak. Nah, dua kalimat ini memiliki makna pengandaian, ya, makna pengandaian, ya, sehingga jadinya seperti di bawah ini. Okane ga takusan arimasu, Anda ubah dulu ke bentuk lampau biasa, arimashita, ada. Ya, ini sudah belajar perubahannya seperti apa di pelajaran sebelumnya. Jadi okane ga takusan atara atarashi kuruma o kaitai desu. Nah, jadi saya bisa melakukan atau menambah kalimat di bawah di berikutnya atarashi kuruma o kaitai desu kalau seandainya syarat di depannya terpenuhi, ya. Kalau nggak punya uang, misalnya okane ga nakatara, kalau tidak punya uang saya nggak bisa beli mobil baru, seperti itu. Nah, di sini mosi itu kita gunakan bersama dengan pola kalimat ini untuk menegaskan, untuk membuat ini kyocho sareru gitu ya, untuk menegaskan ya informasi yang ingin disampaikan. Kalau mosi itu bisa diartikan kalau, sementara tara pun sendiri sudah punya artinya kalau, ya, if. Jadi Anda bisa tambah moshi okane ga takusan atara atarashi kuruma o kaitai desu. Jadi kalau seandainya saya punya uang banyak, saya akan membeli atau saya ingin membeli mobil baru gitu. Jadi ini bisa jadi ya terjadi atau bisa dengan catatan punya uang banyak gitu loh. Bisa jadi tidak gitu. Yang membedakan dengan arti kalau di sebelumnya yang kita pernah belajar toki sama to ya di materi bab sebelumnya. Oke. Kita contoh lagi, kita tunjukkan di sini kalimat untuk lebih Anda bisa memahaminya adalah di sini di bawah. Ashita wa yasumi desu, dekakemas. Jadi informasinya adalah ashita wa yasumi desu. Besok itu libur. Dekakemas, saya akan keluar. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat ya biasanya kita bisa keluar itu kalau tidak ada masalah dengan kondisi misalnya hujan atau apa gitu, atau tidak ada halangan. Contohnya di sini misalnya gini, ini informasi ashita wa yasumi desu dekakemas. Tapi di sini ada syarat kita bisa dekakemas itu seperti apa, ya. Oke. Ame ga furimasu, ya. Dekakemasen. Ame ga furimasu dekakemasen. Hujan turun nggak keluar, ya. Nah, hujan turun tidak keluar, ini kan sebenarnya masih dua kalimat. Nah, dua kalimat ini bisa Anda gabung menjadi satu kalimat dengan menunjukkan bahwa kalimat yang kedua itu sebagai bisa terjadi kalau syaratnya terpenuhi yang ditunjukkan di kalimat sebelumnya.
Jadi ame ga furimasu, Anda harus ubah dulu ke bentuk lampau. Ame ga futara dekakemasen. Jadi kalau hujan turun, saya nggak pergi gitu. Saya nggak keluar rumah, saya nggak keluar gitu. Nah, tapi kalau yang bawahnya ame ga furimasen dekakemasu. Nggak turun hujan, saya keluar gitu loh syaratnya. Oke. Nah, kalau yang bawah ini ame ga furimasen dekakemasu. Anda bisa ame ga furana katara dekakemasu. Ame ga furana katara, jadi Anda furimasen, Anda ubah dulu ke bentuk futsuke, furanai, bentuk lampaunya furana kata, i-nya hilang. Furana katara dekakemasu. Itu. Oke? Gimana? Sudah mulai mengerti ya? Kira-kira? Oke. Nah, jadi kita lihat. Ini yang untuk verb ya, verb futsuke kako. Nah, bagaimana kalau untuk yang i adjektif itu seperti apa? Di sini ada i adjektif plus futsuke kako plus ra. Ya, misalnya i adjektif futsuke kako tuh misalnya Anda tahu oishi. Ya, oishi Anda buat lampunya seperti apa? Oishi kata. Ya, oishi kata plus ra, oishi katara. Ya, oishi katara. Yasui, yasu katara. I-nya hilang. Desu. Hai. Seperti itu. Contohnya. Kita lihat misalnya di sini. Yasui desu, kaitai desu. Yasui desu, kaitai desu. Murah. Saya mau beli gitu. Jadi saya mau belinya ada syarat. Syaratnya apa? Kalau murah. Jadi perubahannya Anda harus ubah menjadi kalimatnya dari dua kalimat ini digabung menjadi satu. Jadi yasukatara kaitai desu. Kalau murah saya akan membeli. Tapi yasukuna katara, yasukunai perubahannya bentuk bentuk negatif, yasukunai i-nya hilang, yasukuna kata plus ra. Yasukuna katara kaitai desu. Jadi Anda ubah dulu ke bentuk lampau semua ya. Yasukatara, yasukata plus ra. Taka kata plus ra gitu ya. Oke. Jadi kuncinya adalah Anda harus bisa mengubah dulu kata adjektif, tadi juga kata kerja dan juga kata adjektif ke dalam bentuk futsu kei kako atau bentuk lampau pola lampau biasa ya. Oke. Itu yang untuk i adjektif gitu ya. Terus kita masuk na adjektif futsuke kako plus ra ya. Nah, ini contohnya untuk na adjektif itu Anda sudah tahu mungkin ada genki, genki des, genki bentuk lampunya genki data. Desu yang lampu futsuke. Genki data plus ra, genki datara ya. Oke. Terus shizuka ya. Jadi shizuka datara. Nah, saya contoh di sini saya pakai salah satu kata adjektifnya adalah hima, senggang. Hima des, egao mini ikimasu. Nah, ada waktu luang, ya. Saya pergi untuk menonton film. Jadi hima des, egao mini ikimasu. Pergi untuk menonton film. Nah, dua kalimat ini Anda gabung menjadi satu ya, menjadi satu. Jadi hima dattara egao mini ikimasu. Hima dattara egao mini ikimasu. Jadi buatnya seperti itu. Oke. Nah, langsung masuk lagi. Kalau yang bentuk negatifnya bagaimana? Ya, kalau yang atas kan hima dattara egao mini ikimasu. Kalau saya ada waktu luang, saya akan pergi menonton film. Nah, kalau yang bawahnya himajana katara egao mini ikimasen. Ya. Jadi di sini egao mini ikimasen tidak pergi untuk menonton film. Kenapa? Karena di sini kate jokengnya ya, syaratnya adalah
di sini informasi yang menentukan kalimat di belakangnya adalah himajana katara. Kalau tidak punya waktu luang, saya tidak akan pergi menonton film desu ne. Hai, seperti itu. Ii desu ka minasan? Hai, oke. Kita lihat dulu berikutnya bagaimana penggunaan na plus futsuke kako plus ra ya di sini. Penggunaannya atau perubahannya sama dengan na adjektif ya. Contohnya misalnya saya pakai ini. Asta, asta nichiyoubi desu. Asta nichiyoubi desu. Sampo shitai desu. Besok hari Minggu. Saya pengen jalan-jalan. Nah, tapi kita bisa jalan-jalan kalau syaratnya terpenuhi yaitu itenki desu. Ya, itenki desu. Ya, cuacanya bagus. Nah, itenki desu harus Anda ubah ya itenki des harus Anda ubah menjadi bentuk lampau apa namanya futsuke ya lampau biasa. Jadi itenki data. Jadi itenki des, itenki data. Itenki datara samposimas. Oke. Itenki datara samposimas. Kalau cuacanya bagus, saya jalan-jalan. Demo, itenki janakattara, kalau tidak bagus, itenki janai. I-nya hilang ya. Itenki janakatta. Itenki janakattara samposimasen. Jadi, kalau cuacanya nggak bagus, saya nggak jalan-jalan. Oke. Nah, jadi yang terpenting untuk bisa menggunakan pola kalimat tara adalah Anda harus bisa mengubah baik itu kata kerja, adjektif, nah adjektif, kemudian noun juga ke dalam bentuk lampaunya seperti apa. Oke, next ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut. Untuk bentuk tara itu juga bisa digunakan bersamaan dengan sebuah pertanyaan. Misalnya, tara doshimasu ka? Tara doshimasu ka? Ya, oke. Nah, kita lihat dulu contohnya. Ini seperti apa, ya. Tara doshimasu ka? Di sini ada question, ya. Basu ya takushi ga konakattara doshimasu ka? Ya, basu ya takushi ga konakattara doshimasu ka? Ya. Jadi kalau ya bis dan taksi tidak datang, gimana nih gitu ya pertanyaannya. Nah, jadi ini sebenarnya ketika ada masalah kemudian kita mau cari sebenarnya jadi gimana dong solusinya gitu loh. Ya. Nah, dia jawab aruite kaerimasu. Ya, pulang jalan kaki. Nah, aruite kaerimasu ini tidak akan terjadi jika di kalimat sebelumnya di sini tidak seperti ini. Misalnya, basu ya taksi ga kimashita. Ya, kitara. Ya, basu ya taksi ga kitara. Kalau bis dan taksi datang, ini di belakangnya tidak mungkin terjadi aruite ya kaerimasu. Tapi di sini aruite kaerimasu terjadi karena kalimat sebelumnya ada sebuah maksudnya situasi yang menjadikan aruite kaerimasu yaitu basuya takushi ga konakattara. Oke, seperti itu. Jadi takushi basu ya taksi o konakattara doshimasu ka? Aruite ikimasu. Ya. Anda bisa membuat lagi pola kalimat yang lainnya. Misalnya, ya, okane o nakushitara doshimasu ka? Okane o nakushitara doshimasu ka? Kalau uang hilang bagaimana nih? Misalnya kayak gitu ya. Nah, berarti kan belakangnya harus Anda cari lagi maksudnya untuk menemukan solusi yang tadi. Ya, permasalahan yang tadi. Okane ga
Nah, okane o nakushitara do shimasu ka? Ya, okane o nakushitara, tomodachi ni, kashimasu. Tomodachi ni, kashite moraimasu misalnya, kayak gitu. Ya, ii desu ka? Hai. Itu, variasi untuk, Anda bisa menggunakan kalimat yang, di dalamnya ada pola tara. Mmm. Oke, berikutnya lagi bagaimana, pola kalimat tara ini juga bisa digunakan dalam bentuk, percakapan yang lainnya yang maknanya agak sedikit berbeda seperti apa, ya. Oke, kita lihat dulu ya bamennya. Di sini ada, question and answer, ya. Di sini sepertinya bamennya di dalam kelas, oke? Pertanyaannya misalnya, "Ima nani o shite imasu ka?" "Ima nani o shite imasu ka?" Si answer ya, menjawab, "Nihongo benkyou shite imasu." Ya, lagi ngapain gitu, sedang apa, sedang belajar bahasa Jepang. Oke, ada lagi pertanyaan lanjutan, eh, "Benkyou ga owarimasu." Ya, "Nani o shimasu ka?" Ini masih sama. Jadi, "Ima nani o shite imasu ka?" "Nihongo o benkyou shite imasu." "Benkyou ga owarimasu." "Nani o shimasu ka?" Setelah belajarnya selesai, ngapain? Mau ngapain gitu? Apa yang akan Anda lakukan? "Hiru gohan o tabemasu." Ya, jadi ada sebuah rencana, "Hiru gohan o tabemasu." Jadi, Anda bisa ubah, eto 勉強が終わったら昼ご飯を食べます。勉強が終わったら昼ご飯を食べます. Kalau udah selesai belajarnya, saya makan siang gitu. Nah, ini syarat juga ya, tapi di sini lebih cenderung menunjukkan sebuah apa ya, sebuah situasi bahwa eh, apa Verb verb, no dosa, apa tindakan dari sebuah kata kerja atau peristiwa yang sudah terkonfirm, yang sudah dikonfirmasi, kemudian next apa yang akan kita lakukannya, gitu loh, seperti itu. Jadi, kan tadi sudah misalnya, "Ima nani o shite imasu ka? Nihongo o benkyou shite imasu." Ini kan ketahuannya aktivitasnya sedang belajar. Nah, terus pertanyaan lagi, "Benkyou ga owarimasu, nani o shimasu ka?" Kalau udah belajarnya selesai, terus ngapain gitu, "Nani o shimasu ka?" "Hiru gohan o tabemasu." Ini adalah rencana atau planning yang sudah terkonfirmasi. Nah, berarti ini sudah terkonfirmasi kan, berarti nih "Benkyou ga owattara hiru gohan o tabemasu." Ya. "Hiru gohan o tabetara," misalnya "Toshokan de hon o yomimasu," atau "Toshokan e ikimasu," toka, misalnya seperti itu. Nah, tara di sini jadi artinya bisa juga, bermakna seperti yang saya tulis di sini ya. Coba kita baca dulu. Verb no dosa ya, dekigoto ga ya, kakute shita ato de hikisuzuki nanika suru yote ga aru koto o noberu. Maksudnya adalah verb tara ini, kita dinyatakan ya, kita mengatakannya untuk menunjukkan sebuah yote, rencana atau planning yang nanti selanjutnya apa, itu sudah terkonfirmasi gitu loh, seperti itu, ya. Sudah fix, ya kita bisa pakai tara. Oke, supaya Anda mungkin lebih paham lagi, saya tunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan bentuk, pola yang menggunakan tara, ya. Oke, kita lihat yang satunya contoh ya. "Ashita yasumi desu ne," gitu ya, si A bicara seperti itu. "Ya, watashi no uchi e asobi ni kite kudasai." Jadi di sini ada, "Besok libur kan ya?" Gitu. "Ya udah deh, kamu datang deh ke rumah saya untuk main," gitu ya. "Watashi no uchi e asobi ni kite kudasai." Yang B bilang, ya, dia merespon dengan, "Ikitai desu ga, uchi ga wakarimasen." Saya sih pengen pergi gitu loh, tapi kan saya rumahnya nggak tahu. Nah, si A kemudian merespon
jawaban dari si B. Ja, ekini tsukimasu. Ya, tiba di stasiun. Denwa shite kudasai. Tolong telepon ya. Nah, jadi denwa shite kudasai ini juga ada sebuah apa ya, kalimat yang menunjukkan syarat harus terpenuhi dulu di kalimat sebelumnya, yaitu apa? Syaratnya ekini tsukimasu. Tiba di stasiun. Nah, denwa shite kudasai. Nah, Anda nggak bisa denwa shite kudasai, nggak bisa dia menelpon kalau Anda belum tiba di stasiun. Nah, jadi ini juga bisa digunakan sesuatu yang sudah terjadi fix ya, yaitu ekini tsukimasu, kemudian next-nya apa adalah denwa shite kudasai. Jadi kalimatnya seperti ini. Eki ni suitara, jadi Anda dari rumah Anda naik ke sampai Eki, oke. Nah, tiba di Eki ni tsukimasu, Eki ni suitara, kalau udah tiba di Eki, oke, ja, denwa shite kudasai, tolong telepon. Watashi wa muka ini ikimasu kara, dan saya akan menjemput Anda. Seperti itu. Bagaimana? Bisa ya? Nggak terlalu sulit kan? Bisa paham ya? Hanya Anda perlu melatih atau ya review bagaimana Anda mengubah apa bentuk tara, yaitu Anda harus mengubah baik itu kata kerja, verb, kemudian adjektif dan noun ke dalam bentuk futsuke kako ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada pola kalimat yang baru juga, tapi biasanya memang penggunaannya eh, biasanya dekat dengan bentuk tara, ya. Tapi ini hantainya, berlawanannya, ya, hantainya. Oke, saya ambil contoh kalimatnya adalah ya bungkainya. Contoh kalimatnya adalah eh, ame ga futte mo dekakemasu. Ame ga futte mo dekakemasu. Ya. Oke, kalau yang tadi kan ame ga futtara dekakemasen. Kalau hujan tidak akan keluar. Tapi di sini ame ga futte mo dekakemasu. Meskipun hujan turun, dekakemas tetap keluar gitu, ya. Jadi kalau yang tadi ya bentuk tara artinya bisa kita artikan kalau yang ini bentuk temo kita artikan meskipun, walaupun, ya, dan sebagainya. Oke, kita lihat bagaimana perubahannya. Perubahannya adalah kalau dia apa namanya? Oh, oke. Saya perubah. Eh, ini harus tambah verb ya. Oke. Oke. Verb pakai T. Maaf. Ya. Oke. Sebentar. Ya. Nah, kalau verb Anda harus dulu ubah ke bentuk TK, yaitu misalnya nomimas, nonde, tabemas, tabete, ya, yomimas, yonde, dan sebagainya. Itu sudah ya, sebelumnya sudah sangat, mungkin Anda sudah paham banget. Kemudian berarti apa? Misalnya bentuk T-nya di sini. Jadi misal saya ambil nomimas, non demo misalnya, non de plus mo. Oke. Kalau adjektif Anda harus ubah dulu ya, misalnya desne contohnya adalah di sini saya pakai nemui misalnya. Nemu i-nya hilang, nemu i-nya hilang plus kute. Nemu kute ya. Nemu kute bentuk T, nemu kute plus mo. Nemu kute mo. Yasui, yasukute mo. Takai, takakute mo. Muzukasi, muzukashikute mo. Ya, harus Anda buat dulu ubahnya seperti itu. Oke. Kemudian, nah adjektif D. Nah, ini contohnya.
Ini nggak terlalu sulit sih ya kalau untuk na adjektif. Anda tinggal misal genki desu, genki de, S-nya, su-nya hilang, genki de plus mo, genki demo, ya, shizuka demo, benri demo, dan sebagainya. Oke. Kemudian kalau na atau noun ini sama juga dengan na adjektif, misalnya sensei, sensei demo, gakusei, gakusei demo, dan sebagainya. Nichiyobi, nichiyobi demo, ya. Itu sudah seperti seperti itu perubahannya. Nah, kemudian bagaimana kita pola kalimat ini ketika digunakan dalam sebuah kalimat? Nah, Anda bisa lihat di sini ada verb plus demo, ya. Contoh, tadi udah di atas sebetulnya ya. Ashita ame ga furimasu. Demo dekakemasu. Ashita ame ga furimasu. Besok katanya akan turun hujan. Besok turun hujan, akan turun hujan. Demo dekakemasu, tapi saya akan keluar. Mungkin dia memang urgent untuk keluar. Jadi kalaupun hujan akan keluar. Ya. Oke. Jadi asta ame ga futtemo. Jadi tadi kan futta tara kalau, tapi ini bukan bentuk take ya. Berarti kalau untuk mengatakan meskipun berarti ame ga futtemo dekakemasu. Asta ame ga futtemo dekakemasu. Meskipun besok turun hujan, saya akan keluar. Nah, verb temo ini juga sering ditambah di depannya sebelum kalimat dengan kata ikura. Ikura temo. Ya, contohnya. Contohnya penggunaan ikura temo. Misalnya rensu shimasu. Latihan. Demo dekimasen. Ya, Anda bisa tambah ikura rensu shitemo dekimasen. Berapa banyak pun saya latihan, ya, tetap nggak bisa. Ya, tetap nggak bisa. Ya, oke. Misalnya Anda menulis kanji ya, latihan kanji berkali-kali, tetap aja nggak bisa. Ya, ikura kanji o rensu shitemo naka-naka dekimasen gitu loh. Jadi ikura digunakan untuk menekankan, for stressing, kyocho sareru, ya, untuk menekankan kalimat yang maknanya meskipun, ya. Oke. Kita lihat lagi contohnya. Tadi kan ini sudah verb temo ya. Nah, bagaimana untuk adjektif adjektif perubahannya? Tadi saya sudah singgung juga. Kita langsung aja lihat bungkainya seperti apa. Asta shiken ga arimasu. Desu ne. Asta shiken ga arimasu. Besok ada ujian. Konban benkyou shinakereba arimasen. Dan malam ini saya harus belajar. Kenapa? Karena besok ujian. Tapi kondisinya misalnya nemui desu. Aduh, ngantuk. Demo benkyou shimasu. Ya, karena apa? Karena besok ujian. Berarti kalimat ini Anda harusnya kan kalau nemui ngantuk itu kan tidur, tapi Anda menyangkal untuk tidur dan memilih untuk belajar. Jadi ini dua kalimat ini bertentangan kan, hantai gitu, hantai. Ya, syaratnya itu bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Nemui des ini ngantuk, harusnya kalau tidak bertentangan kan nemas tidur gitu, ya. Oke. Nah, tapi di sini bertentangan jadi nemu kutemo benkyo, benkyo shimasu. Ya. Anda mau tekanin ikura nemu kutemo benkyo shimasu gitu ya. Gimana pun saya ngantuknya, saya tetap belajar seperti itu. Oke. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita lihat ke na adjektif. Contohnya adalah misalnya gini. Kurumawa benri des. Ya dong, daripada naik mobil, daripada naik bis gitu, daripada naik kereta, naik mobil kan dari garasi langsung jalan, terserah mau ke tujuan manapun gitu kan. Ya, jadi dibilang benri. Kurumawa benri des. Demo tsukai maseng. Tapi saya tidak pakai, ya.
Nah, jadi antara kalimat yang depan dengan kalimat yang berikutnya ini hantai nih, berlawanan syaratnya, ya. Oke, jadi kuruma wa benri demo tsukaimasen. Meskipun mobil ini praktis, saya tidak pakai. Seperti itu, ya. Oke. Nah, ende atau noun plus de ini sama dengan na adjektif, ya, perubahannya. Contoh, asta yasumi no hi desu. Besok itu hari libur. Kan biasanya kalau hari libur minasan wa osoku okimasu ne. Ya, jadi tidur bangunnya telat kan? Ya. Nah, tapi di sini ada demo hayaku okimasu. Hantai antara kalimat pertama sama kalimat kedua berlawanan syaratnya. Jadi pakai yasumi ni yasumi no hi demo hayaku okimasu. Meskipun hari libur, saya bangun cepat. Oke. Jadi, untuk menunjukkan sesuatu syarat yang berlawanan dengan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya, Anda menggunakan bentuk demo. Oke, bagaimana? Bisa ya? Nah, di sini kita tunjukkan lagi. Oke. Penggunaan kedua kalimat ini bagaimana? Penggunaan pola kalimat antara tara, mas, hai. Tara sama iye, temo atau demo. Ya, oke. Kita bisa gunakan seperti kedua pola ini dalam satu bameng, dalam satu situasi. Contohnya misalnya gini, kita lihat ya. Kita sambil latihan. Minasang juga di rumah latihan ya. Oke. Netsu ga atara kaisa o yasumimasu ka? Pertanyaan seperti itu. Netsu ga atara kaisa o yasumimasu ka? Kalau kamu ada demam, ya lagi demam, apakah kamu libur kantornya, meliburkan dari kantor misalnya, atau libur nggak masuk kantor, nggak masuk kantor misalnya gitu ya. Karena di sini jawabannya hai, berarti dia tidak hantai kan, sama-sama antara kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya syaratnya harus harus sama. Netsu ga atara kaisha o yasumimasu ka? Hai. Netsu ga atara kaisha o yasumimasu. Ya, hai. Ya. Netsu ga atara kaisha o yasumimasu. Oke. Nah, yang bawah, minasang tolong lihat. Ame ga futara kaisa o yasumimasu ka? Ame ga futara kaisa o yasumimasu ka? Yang bawah ini ada tulisannya iye. Berarti Anda bisa isi. Nah, karena iye berarti sesuatu yang berlawanan kan? Ya, jadi iye ame ga futemo kaisa o yasumimasu. Ya. Ame ga futemo kaisa o yasumimasen. Nah, ini saya maaf ya, saya ubah yasumimasen. Maaf. Jadi, ame ga futara kaisa o yasumimasu ka? Iye, ame ga futemo kaisa o yasumimasen. Meskipun turun hujan, saya tidak libur kantor. Kalau mau tambah hai, misalnya kalau hai, kita contoh. Ame ga futara kaisa o yasumimasu ka? Hai, kayak gitu gimana kira-kira belakangnya? Ya, berarti Anda harus mengisi hai, ame ga futara kaisa o yasumimasu. Ya, oke. Gimana? Bisa ya? Ini untuk bagaimana situasi atau kalimat digunakan, dua pola kalimat digunakan dalam satu situasi. Kita lihat yang ini. Coba, minasang sambil di rumah ya isi question-nya. Desain ga yokattara kaimasu ka? Desain ga yokattara kaimasu ka? Kalau desainnya bagus, mau beli? Gitu kan? Hai. Desain ga? Silakan diisi. Hai. Hai. Desain ga? Ya. Yokattara kaimasu. Iye, misalnya. Iye bagaimana? Iye, desain ga yokutemo kaimasen. Gitu, seperti itu. Ya. Hai, oke bawahnya.
Yasukattara kaimasu ka? Kalau murah mau beli gitu. Kebetulan di sini jawabnya iye, berarti yang berbeda yang hanta ya. Iye, yasukutte mo kaimasen. Yasukutte mo kaimasen. Meskipun murah, nggak beli. Ya, kenapa meskipun murah nggak beli? Mungkin oishiku nai kara gitu ya, mungkin nggak enak. Oishiku nai kara, ya oishiku nai kara yasuku temo kaimasen. Karena nggak enak, meskipun murah, saya nggak mau beli. Misalnya kayak gitu ya, contoh kalimatnya. Oke, berikutnya. Contohnya, ichinen benkyou shitara nihongo ga jouzu ni narimasu ka? Ichinen benkyou shitara nihongo ga jouzu ni narimasu ka? Oke. Jadi dalam 1 tahun, kalau 1 tahun ya belajar bahasa Jepang jadi pintar. Ini depend masing-masing ya, nggak bisa kita generalisasi. Oh bisa, oh tidak gitu. Makanya hai. Kalau hai jawabannya hai bagaimana? Silakan Anda coba. Hai, ichinen benkyou shitara nihongo ga jouzu ni narimasu. Oke, Anda bisa tambah tuh sama yang tadi saya jelaskan yang penekanan. Kalau yang ini ya, moshi ichinen benkyou shitara nihongo ga jouzu ni narimasu. Oke. Nah, tapi kalau iya bagaimana? Ichinen benkyou shitara nihongo ga jouzu ni narimasu ka? Iye, ichinen. Hai, silakan. Hai, oke. Iye, ichinen benkyou shite mo nihongo ga jouzu ni narimasen. Meskipun belajar 1 tahun, bahasa Jepangnya nggak akan pintar. Anda juga boleh di kyocho, di stressing dengan satu kalimat, dengan satu kata, ikura, ya. Benkyou shite mo nihongo ga jouzu ni narimasen. Ichinennya nggak dibuang aja, misalnya bisa. Oke. Paham desu ne? Nah, kita lanjut yang terakhir contoh, ya. Sang, ini boleh diisi Budi-sang, Dini-sang, dare demo ii desu ne. Ya, sang no kuni de wa keikon shitara namae o kaemasu ka? Ya, di negara apa-apa sang, ya, kalau sudah menikah namanya ganti nggak? Misalnya biasanya yang punya marga ya, nama marga misalnya. Ya, kan tiap negara beda-beda gitu. Kalau mungkin di Jepang ya bisa ganti. Tapi kalau di Indonesia kan nggak perlu harus ganti nama walaupun menikah. Ya, berarti jawabnya bergantung sama negara Anda. Ya. Sang no kuni dewa kekong shitara namae o kaemasu ka? Di sini jawabannya hai. Silakan diisi. Ya, hai. Kekong shitara namae o kaemasen. Ya, namae o kaemasu, sorry. Hai, kekong shitara namae o kaemasu. Atau mau lengkap. Watashi no kuni de wa keikon shitara namae o kaemasu. Kalau di negara saya, ya, di negara saya kalau sudah menikah namanya ganti, misalnya gitu. Tapi kan ada negara yang nggak harus ganti nama ya, misalnya. Jadi pertanyaannya misalnya, sang no kuni de wa keikon shitara namae o kaemasu ka? Ye, misalnya. Ya, keikon shite mo namae o kaemasen. Ya, iye, watashi no kuni de wa keikon shite mo, meskipun udah nikah, namae o kaemasen. Namanya tidak diganti, diubah. To iu koto desu. Ya, jadi minasang sudah belajar 2 pola kalimat yang satu utara, yang artinya bisa kita pengandaian atau sesuatu kalimat yang berikutnya. Yang kedua itu depend dari dari jokeng, dari syarat ya kalimat ke satu atau pertama yang harus dipenuhi.
dan Anda juga sudah belajar bentuk, demo ya. Nah, ini silakan Anda latih ya, sampai Anda bisa menggunakannya ya, seperti itu. Ya, de wa minasan, kokomade desu. Hai, sayonara.